Halo semuanya, selamat datang kembali dan di episode kita hari ini kita akan kembali membahas makhluk-makhluk purba yang mengubah cara kita melihat evolusi. Bukan dinosaurus raksasa, tapi sesuatu yang lebih ringan dan juga berbulu. Hari ini kita akan membahas Archaeopteryx, makhluk transisi yang menandai titik temu antara dinosaurus dan juga burung modern. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan membahas Archaeopteryx. Sebenarnya saya sangat antusias ya dengan topik kita hari ini. Karena Archaeopteryx itu menurut saya spesial. Dia seperti fosil yang berbicara, menghubungkan masa lalu dan juga masa kini. Oke, baik. Jadi Archaeopteryx ini sering disebut sebagai burung pertama ya, ya nggak sih? Iya, benar. Tapi bentar dulu. Istilah burung di sini bisa menyesatkan ya kalau misalkan kita membayangkan burung modern, misalkan kayak burung pipit, burung elang ataupun burung albatros gitu ataupun burung-burung yang lainnya lah ya. Jadi Archaeopteryx ini hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu, tepatnya di era Jurassic, dan punya ciri khas campuran. Archaeopteryx ini punya bulu seperti burung ya, tapi juga punya gigi dan ekor panjang yang bertulang. Kemudian dia punya cakar juga di sayapnya. Ya, semua ciri khas dinosaurus theropoda lah. Kita menyebutnya sebagai bentuk transisi. Nah, dia ini bukan nenek moyang langsung semua burung modern, tapi Archaeopteryx ini adalah bukti bahwa burung berasal dari dinosaurus. Oke, jadi dia bukan hanya fosil yang sangat penting ya, tapi juga simbol penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Benar banget. Penemuan fosil pertamanya pada tahun 1861 ya. Hanya 2 bulan setelah Charles Darwin menerbitkan The Origin of Species. Ini tuh kayak apa ya, semesta tuh berkata, ini nih bukti langsung evolusi. Karena saat itu banyak orang bertanya, kalau misalkan spesies berubah, mana buktinya? Nah, terus muncullah Archaeopteryx ya, makhluk dengan tubuh dinosaurus tapi juga punya bulu dan juga sayap. Jadi fosilnya ini benar-benar menggebrak ya. Oke, boleh diceritakan sedikit ya, bagaimana fosil Archaeopteryx ini bisa ditemukan? Jadi fosil pertamanya itu ditemukan di Jerman Selatan, di formasi batu kafur Solnhofen. Nah, itu dulunya laguna dangkal yang tropis ya. Kemudian airnya tenang, terus juga asin ya, cocok lah untuk mengawetkan fosil halus. Bahkan sampai bulu. Fosil pertamanya hanya berupa bulu saja ya, atau bulu tunggal. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ditemukan kerangka lengkap. Jadi sekarang kita punya sekitar 12 spesimen, masing-masing dengan detail yang sangat menarik. Beberapa dengan bulu yang luar biasa lengkap ya. Oke, tadi Anda menyebutkan kalau misalkan dia ini punya gigi dan juga ekor panjang. Nah, bukankah burung modern sudah tidak punya itu? Betul. Jadi Archaeopteryx ini punya gigi kecil di rahangnya, tidak seperti burung modern yang punya paruh ya. Dan ekornya bukan sekedar bulu panjang, tapi ya benar-benar tulang belakang yang memanjang. Selain itu, di ujung sayapnya juga punya cakar, mirip dengan yang dimiliki oleh beberapa burung purba lainnya lah, seperti Hoatzin muda. Nah, semua ini menunjukkan bahwa burung berevolusi secara bertahap, ya tidak langsung jadi seperti sekarang ya. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget biasanya orang pertanyakan ya. Apakah Archaeopteryx ini benar-benar bisa terbang? Ini sebenarnya adalah topik yang sangat-sangat menarik ya dan masih sering dibahas. Banyak ilmuwan sepakat bahwa Archaeopteryx ini bisa terbang, tapi bukan seperti burung modern yang bisa terbang tinggi dan juga jauh. Struktur sayap dan tulangnya mendukung kemampuan mengepak, tapi mungkin lebih untuk lompatan pendek ya. Kemudian juga meluncur dari pohon satu ke pohon lainnya, ataupun untuk menghindari predator. Dia mungkin mirip seperti kalkun liar atau enggak ayam hutan ya dalam hal gaya terbang. Ya, oke, saya paham. Jadi dia ini bisa terbang, tapi terbatas ya. Betul. Dan perlu diingat ya, terbang ini adalah adaptasi yang kompleks ya. Harus ada keseimbangan antara bobot tubuh, kekuatan otot dada, dan bentuk tulang dada. Dan juga bentuk sayap. Pada Archaeopteryx, kita lihat bentuk tulang dada ya, atau sternum. Belum seperti burung modern. Tidak terlalu besar untuk penempelan otot terbang.
Tapi distribusi bulu di sayap dan ekor, serta bentuk lengan dan bahunya menunjukkan dia mampu menghasilkan daya angkat. Jadi bukan hanya meluncur, tapi mengepak juga, meski mungkin dengan tenaga yang ya lebih boros lah. Bagaimana kita tahu semua itu dari fosil saja? Ya, ilmu paleontologi kan sekarang sudah sangat maju ya. Kita pakai CT scan, simulasi digital, dan biomekanika komputasi untuk merekonstruksi otot dan gerakan. Kita juga membandingkan tulang Archaeopteryx dengan burung dan dinosaurus lain. Bahkan bulunya bisa dikaji struktur mikroskopisnya, melanosom, pigmen warna, dan arah tumbuhnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan pola terbang, terus juga kemungkinan warnanya, dan bahkan perilakunya. Wow, menarik banget ya. Sampai bisa tahu warna bulu Ya, benar. juga ya. Salah satu spesimen yang disebut Berlin spesimen menunjukkan struktur melanosom yang menunjukkan bulu hitam ataupun gelap di ujung sayapnya. Warna gelap ini mungkin memberi kekuatan struktural tambahan, mirip seperti burung modern. Jadi, Anda bisa bayangkan, makhluk purba ini punya bulu gelap di sayapnya untuk meningkatkan efisiensi terbang. Bukan hanya soal estetika, tapi juga adaptasi fungsional. Lalu, apakah ada makhluk lain sejenis Archaeopteryx di zaman itu? Nah, ini yang menarik. Ada. Dan awalnya kita kira Archaeopteryx itu unik ya. Tapi sekarang kita tahu ada beberapa dinosaurus teropoda lain seperti Archaeonis, Microraptor, dan Xiaoyetinia yang juga punya bulu dan mungkin bisa terbang ataupun meluncur. Banyak ditemukan di Tiongkok nih. Beberapa bahkan lebih tua dari Archaeopteryx. Artinya dia bukan satu-satunya burung pertama, tapi bagian dari kelompok yang bereksperimen dengan kemampuan terbang. Evolusi itu seperti apa ya? Seperti laboratorium besar yang coba-coba lah. Lalu apa yang membedakan burung dengan dinosaurus berbulu? Sebenarnya sih garis pemisahnya ini tidak terlalu jelas ya. Tapi secara umum kita lihat kombinasi struktur tubuh. Paruh tanpa gigi, tulang dada besar untuk otot terbang, sayap dengan jari menyatu, dan ekor pendek. Burung modern punya semua itu. Archaeopteryx masih mempertahankan beberapa ciri nenek moyang dinosaurus. Jadi dia ini berada di titik transisi. Makanya dia sangat penting. Bukan karena dia satu-satunya, tapi karena dia menunjukkan proses. Oke, apakah semua paleontolog sepakat Archaeopteryx ini adalah burung? Sebenarnya itu juga topik debat ya. Dulu dia dianggap burung pertama. Nah, tapi sekarang tergantung definisinya. Secara teknis, burung modern termasuk dalam kelompok Aves. Nah, kalau kita pakai definisi Aves, semua keturunan burung modern, maka Archaeopteryx tidak termasuk. Nah, tapi kalau kita berbicara Aviale, yaitu kelompok awal yang mencakup Archaeopteryx dan burung, ya maka dia termasuk. Jadi tergantung batasan kita dalam taksonomi. Oke, kalau boleh tanya yang lebih pribadi nih, menurut Anda, apa hal yang paling menakjubkan dari Archaeopteryx? Bagi saya sih yang paling menakjubkan adalah betapa lengkapnya fosilnya. Kita bisa melihat bulu, sayap, cakar, tengkorak, bahkan tanda-tanda otaknya. Dia bukan hanya makhluk purba, dia juga sebuah narasi lengkap tentang perubahan. Melihat fosil Archaeopteryx itu seperti membaca babak penting dalam sejarah kehidupan. Tentunya dengan detail yang luar biasa ya. Oke, jadi ini pembahasan yang benar-benar sangat menarik ya. Kemudian apa misteri terbesar yang masih belum terpecahkan tentang Archaeopteryx? Salah satunya adalah gaya hidupnya. Apakah dia tinggal di pohon atau lebih sering di daratan? Kemudian bagaimana perilaku sosialnya? Kemudian apakah ia predator serangga atau pemakan daging kecil? Kita punya banyak petunjuk, tapi belum bisa menyusunnya jadi gambaran lengkap. Dan tentu saja masih ada perdebatan soal bagaimana tepatnya dia terbang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, satu pertanyaan yang santai saja. Kalau misalkan Archaeopteryx masih hidup sampai hari ini, apakah menurut Anda orang-orang akan menganggapnya burung? Saya rasa sih tidak ya. Orang akan bilang, burung aneh apa ini? Karena meskipun berbulu, wajahnya itu bertaring. Terus juga tangannya bercakar dan ekornya panjang. Kalau menurut saya sih lebih mirip makhluk fantasi ya. Tapi itu justru yang menunjukkan betapa luar biasanya evolusi. Iya. Benar sih. Benar. Oke, terima kasih banyak ya atas penjelasannya yang sangat seru dan juga menyenangkan. Sama-sama. Semoga ini bisa menambah rasa ingin tahu kita terhadap kehidupan masa lalu ya. Dan bagaimana kita sampai di titik ini sebagai manusia modern tentunya.
Benar, 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 benar. Ya sudah, kalau begitu jangan kemana-mana dulu, karena episode berikutnya kita akan membahas Microraptor ya. Tentunya dengan penjelasan yang menarik dan juga menyenangkan ya. Kita akan membahas Microraptor ya selanjutnya. Oke, boleh, boleh. Ini pembahasan yang menarik juga ya. Dan tidak kalah serunya dengan Archaeopteryx ya. Baik, kita lanjutkan petualangan kita ke masa lalu yang penuh dengan bulu dan juga sayap. Setelah kita membahas Archaeopteryx ya, burung purba pertama, sekarang kita akan berkenalan dengan makhluk yang tidak kalah mencengangkan, yaitu Microraptor. Dinosaurus kecil yang tampak seperti naga mini, kemudian dengan 4 sayap. Dan tentu saja kita masih bersama dengan teman kita yang akan menjelaskan secara detail bagaimana sih kehidupan Microraptor pada zaman prasejarah. Microraptor ini salah satu favorit saya juga ya, karena bentuk dan kemampuannya benar-benar luar biasa. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih. Microraptor ini makhluk seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi Microraptor ini adalah dinosaurus teropoda kecil yang hidup sekitar 120 juta tahun yang lalu ya, di awal periode Kapur atau periode Cretaceous, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Tiongkok. Sebenarnya ukurannya itu kecil, kira-kira seukuran burung gagak lah, atau ayam, panjangnya sekitar 70-90 cm. Tapi yang membuatnya istimewa adalah bentuk tubuhnya yang bersayap. Bukan hanya di tangan seperti burung, tapi juga di kaki. Jadi total ada 4 permukaan bersayap. Nah, itulah kenapa disebut naga 4 sayap. 4 sayap? Itu sih benar-benar aneh ya untuk ukuran dinosaurus. Ya emang aneh sih, tapi ya nyata. Fosil-fosil Microraptor ditemukan dalam kondisi yang sangat baik lah, dan memperlihatkan bulu panjang tidak hanya di lengan, tapi juga di kaki belakangnya. Yaitu memberi kesan seperti dia punya 4 sayap, mirip sayap depan dan belakang pada pesawat biplane. Ini membuka diskusi tentang bagaimana awal mula terbang berevolusi. Apakah dia meluncur dulu dari pohon ke pohon atau mulai dari lari di tanah? Jadi sebenarnya Microraptor ini bisa terbang atau tidak? Jawabannya bisa, tapi bukan seperti burung elang atau burung camar ya. Analisis biomekanika dan simulasi aerodinamika menunjukkan bahwa Microraptor kemungkinan besar bisa meluncur aktif dan mengepak dengan terbatas. Dia mungkin memulai dari lompatan tinggi atau cabang pepohonan, kemudian membuka keempat sayapnya untuk menghasilkan gaya angkat dan arah yang stabil. 4 sayap itu memberinya kelebihan dalam mengendalikan gerak tubuh di udara, semacam pesawat tempur alami lah. Kayak paraglider zaman prasejarah nggak sih? Nah itu dia. Bahkan ada simulasi di komputer yang menunjukkan bahwa konfigurasi sayap Microraptor memungkinkan sudut luncur yang sangat efisien. Artinya, dia bisa meluncur dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat sedikit kehilangan ketinggian. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut gaya terbangnya sebagai bentuk eksperimen evolusi menuju kemampuan terbang sejati. Nah, bagaimana ceritanya fosil Microraptor ini bisa ditemukan? Jadi fosil pertamanya ini ditemukan pada awal tahun 2000-an di Provinsi Liaoning di Tiongkok. Wilayah yang sangat terkenal dengan konservasi fosil luar biasa. Banyak sekali teropoda kecil dengan bulu ditemukan di sana. Spesimen Microraptor ditemukan di formasi batuan vulkanik halus yang memerangkap detail bulu secara luar biasa, sampai ke arah tumbuh dan strukturnya bahkan. Bulu pada Microraptor, apakah seperti bulu pada burung modern? Ya cukup mirip lah. Ada bulu simetris pada sayap yang menandakan fungsi aerodinamis. Itu ciri khas burung yang bisa terbang. Tapi bulunya juga tumbuh di tempat-tempat yang tidak lazim untuk burung masa kini ya, seperti kaki dan bahkan sebagian ekor. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya evolusi dalam menguji bentuk tubuh dan struktur untuk mencari tahu cara terbaik untuk terbang. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sangat-sangat banyak ditanyakan oleh orang-orang di luar sana ya. Kalau misalkan soal warna, apakah bisa diketahui juga? Tentu saja bisa. Salah satu penemuan paling keren adalah analisis melanosom, struktur mikroskopik yang mengandung pigmen. Dalam kasus Microraptor, hasil analisis menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki warna
iridescent seperti burung murai ataupun burung kolibri, berkilau biru, hitam tergantung cahaya. Bayangkan seekor naga mini yang hitam mengkilap terbang di antara pepohonan zaman kapur. Kalau menurut saya sih ini sangat-sangat luar biasa ya. Apakah warna ini punya fungsi tertentu? Mungkin sih iya ya. Warna gelap bisa memperkuat bulu secara struktural, tapi juga bisa jadi alat komunikasi visual. Kita tidak tahu apakah Microraptor hidup dalam kelompok atau bersifat soliter, tapi penampilan menarik biasanya berkaitan dengan seleksi seksual atau sinyal antar individu. Jadi kemungkinan besar warna itu bukan sekedar untuk estetika saja. Kalau misalkan soal makanan, sebenarnya dia ini makan apa sih? Microraptor ini adalah predator kecil ya. Beberapa fosil ditemukan dengan sisa-sisa ikan, kadal bahkan burung kecil di dalam perutnya. Itu menunjukkan dia cukup oportunistik, dan dengan kemampuan terbang terbatas serta cakar yang tajam, dia bisa berburu dari atas atau menyergap dari pepohonan. Bahkan ada fosil dengan ikan utuh di perutnya, artinya dia mungkin juga berburu di dekat air ya. Jadi dia bisa berburu di udara, darat, bahkan air, setidaknya di sekitar air. Dan itu memberi gambaran bahwa Microraptor cukup fleksibel. Cakar lengkung dan tangan bersayapnya mirip dengan burung pemangsa modern, dan menunjukkan adaptasi untuk menangkap dan mencengkram mangsa kecil. Jadi, meskipun Microraptor ini kecil, dia bukan makhluk lemah, tapi predator yang sangat-sangat aktif. Oke. Baik, menarik. Apakah Microraptor punya kerabat dekat? Jadi, Microraptor ini, dia ini adalah bagian dari keluarga Dromaeosauridae, yang juga mencakup Velociraptor. Tapi Microraptor lebih kecil dan lebih ringan. Banyak Dromaeosauridae juga memiliki bulu. Jadi keluarga ini adalah bukti nyata bahwa dinosaurus berbulu bukanlah pengecualian. Mereka justru umum. Microraptor adalah salah satu contoh terindah dan dari transisi antara dinosaurus dan juga burung. Apa peran Microraptor dalam cerita besar evolusi burung? Microraptor adalah salah satu titik pentingnya. Ia menunjukkan bahwa kemampuan terbang tidak muncul dari satu garis lurus, tapi dari berbagai eksperimen bentuk tubuh. Archaeopteryx menunjukkan sayap 2, Microraptor 4. Ini menunjukkan keragaman pendekatan evolusi untuk mencapai kemampuan terbang. Microraptor mungkin bukan nenek moyang langsung dari burung modern, tapi dia bagian dari eksperimen biologis yang sangat-sangat kaya. Kalau misalkan semua ini eksperimen evolusi, artinya banyak percobaan yang gagal juga. Bener sih. Banyak bentuk tubuh muncul kemudian punah. Evolusi tidak berniat menciptakan burung, ia hanya menyeleksi mana yang paling cocok. Microraptor menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan, tapi hanya satu garis keturunan yang terus berkembang hingga jadi burung modern, dan sisanya seperti Microraptor jadi fosil yang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalkan Microraptor hidup sampai hari ini, orang akan menyebutnya apa? Mungkin orang akan bilang itu burung yang sangat aneh ya, atau bahkan itu naga yang sangat-sangat kecil. Bentuk tubuhnya itu sangat unik, dan dengan bulu hitam kilap dan sayap di kaki, dia akan tampak seperti makhluk dari cerita-cerita fantasi ya. Tapi sebenarnya dia nyata, dan itu yang membuat paleontologi begitu menarik. Oke, sebagai penutup, apa pelajaran terbesar dari Microraptor bagi kita hari ini? Bahwa dunia masa lalu jauh lebih kompleks dan kreatif daripada yang kita bayangkan ya. Microraptor mengajarkan kita bahwa evolusi bukan garis lurus, tapi proses eksploratif. Setiap spesies, termasuk Microraptor, adalah halaman dalam buku sejarah kehidupan, dan buku itu masih terus kita baca, fosil demi fosil. Luar biasa banget ya, zaman prasejarah dan juga hewan-hewannya. Terima kasih banyak atas ceritanya hari ini ya, sama-sama. Semoga Microraptor bisa menambah rasa kagum kita terhadap kehidupan masa lalu. Dan jangan lupa, masih banyak makhluk purba unik yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, komen-komen di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. I always do this to myself. I always sacrifice myself.